Tiba-tiba muncul kabut tipis ke dalam warung tempat pria ini menginap, disertai oleh aroma wangi yang menusuk hidung. Setelah itu muncullah sosok perempuan berparas cantik dari kegelapan. Dia mengenakan kemben sebatas dada, khas pakaian Jawa kuno masa kerajaan. Lalu sosok tersebut pun berkata, Alas Purwo. Mendengar namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, alas yang terkenal dengan predikatnya sebagai alas paling angker sepulau Jawa ini memiliki segudang mitos yang cukup membuat ciut nyali banyak orang yang ingin memasukinya sendirian, bos. Selain dipercaya oleh sebagian orang sebagai kerajaan jin terbesar di Jawa, Alas Purwo ini juga sempat viral kembali karena diduga kuat menjadi lokasi cerita KKN Desa Penari yang sempat viral beberapa waktu lalu, bos. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Drimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bos. Secara geografis, Alas Purwo ini terletak di ujung tenggara Pulau Jawa dan wilayah pantai selatan, bos. Sebenarnya, Alas Purwo ini adalah sebuah hutan lindung yang menyandang gelar Taman Nasional, bos. Jadi, hutan ini berfungsi untuk melindungi berbagai macam flora dan fauna, bos. Dari floranya aja, sampai saat ini telah tercatat sedikitnya ada 584 jenis tumbuhan yang terdiri dari rumput, herba, semak, liana, dan pohon, bos. Terus hutannya juga gak melulu berisi pohon besar, bos. Ada bermacam-macam, mulai dari hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau atau mangrove, hutan tanaman, hutan alam, dan padang penggembalaan, bos. Sopo ngerti, awakmu udah pengen melu angon wedhus ning kono. Dan hewannya juga banyak banget, bos. Ada banteng, rusa, babi hutan, kijang, macan tutul, lutung, kera abu-abu, biawak. Pokoknya banyak banget, bos. Ditambah lagi, ada jenis burung yang berhasil diidentifikasi di tempat ini. Itu ada 236 jenis burung, bos. Tapi yang paling sering muncul adalah ayam hutan, kangkareng, rangkok, merak, dan cekakak Jawa, bos. Sedangkan untuk reptil telah teridentifikasi sebanyak 20 jenis reptil yang tinggal di Alas Purwo ini, bos. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan adalah bertani, buruh tani, dan nelayan, bos. Penduduk setempat banyak yang percaya bahwa di Alas Purwo ini adalah tempat bersemayam para jin seantero Nusantara, bos. Di hutan ini juga sering digunakan ritual oleh orang-orang yang sedang mencari pesugihan, memperdalam ilmu kanuragan, dan ritual-ritual mistis lainnya, bos. Dan konon, pada zaman kerajaan dulu, di hutan inilah para raja sering berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri, bos. Dan bahkan tersebar kabar bahwa dulu Presiden pertama Indonesia juga sering menenangkan diri di tempat ini untuk memikirkan permasalahan bangsa, bos. Namun kabar ini tidak memiliki bukti nyata, bos, karena Presiden Soekarno sendiri gak pernah membahas Alas Purwo ini secara khusus kepada publik, bos. Alas Purwo punya arti hutan pertama atau hutan permulaan, bos. Hal ini dihubungkan dengan mitos bahwa awal mula penyiptaan Pulau Jawa dimulai dari Alas Purwo, bos. Masyarakat sekitar Alas Purwo juga dikenal syarat dan kental dengan warna budaya Blambangan, bos. Mereka banyak yang masih percaya bahwa Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit yang menghindar dari serbuan kerajaan Mataram, bos. Dan mereka juga masih meyakini bahwa di hutan itu masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring, bos. Makanya banyak orang yang melakukan semedi di sini. Ditambah lagi banyak goa-goa yang terdapat di hutan ini, bos, yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sedang bersemedi. Yang konon tiap goa memiliki penunggu masing-masing, bos. Dan ada satu goa yang paling favorit atau sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin bertapa ataupun lelakon, bos. Goa ini bernama Goa Istana. Masyarakat setempat banyak yang percaya bahwa Goa Istana di Alas Purwo ini dijaga oleh 2 prajurit jin yang bertubuh besar, bos. Itulah alasan kenapa banyak orang yang sering bersemedi di hutan paling fenomenal di Pulau Jawa ini, bos. Bahkan pernah ada sebuah cerita bahwa dulu pernah ada seorang mahasiswa dari Harvard School yang melakukan semedi di Alas Purwo dan pulang-pulang dia dapat 2 keris, bos. Cerita ini memang terkesan agak menggelitik dan sulit dipercaya.
Namun cerita ini benar-benar pernah berkembang di sana, Bos, dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Banyak sekali mitos-mitos yang menyelimuti hutan angker yang satu ini, Bos. Salah satunya adalah konon ketika ada orang masuk ke hutan ini dengan hati dan niatan yang kotor, maka dia gak akan bisa keluar lagi dari dalam hutan ini, Bos, dan menghilang entah kemana. Sehingga jika kalian sedang berjalan di hutan ini dan tiba-tiba ada suara asing yang memanggil nama kalian dari belakang, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jangan menoleh, Bos. Karena jika kalian menoleh, konon sesuatu yang buruk akan terjadi. Alas Purwo juga memiliki peninggalan situs yang bernama Pura Giri Selaka. Pura tersebut terletak di bagian tengah Alas Purwo yang berjarak sekitar 3 km dari kawasan Pantai Plengkong, Bos. Nah, proses penemuan pura ini juga cukup membuat bulu kuduk merinding, Bos. Yaitu sekitar tahun 1967 masyarakat mulai menemukan situs ini, Bos. Tapi karena masyarakat tidak tahu bahwa ini adalah bangunan peninggalan bersejarah, sehingga batu dari bagian situs ini dibawa pulang dan dipakai untuk dijadikan tungku dapur, Bos. Dan setelah itu, entah kenapa masyarakat yang membawa batu tersebut pulang selalu saja terkena musibah secara bertubi-tubi, Bos. Masyarakat sekitar lalu menghubung-hubungkannya dengan batu yang dibawa dari hutan tadi, Bos. Kemudian mereka mengembalikan batu tersebut. Dan akhirnya masyarakat memutuskan untuk memagari dan menjaga kesucian situs Alas Purwo tersebut, Bos. Dan sebagian masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa konon penguasa Alas Purwo dalam situs tersebut merupakan Empu Baradah, Bos. Beliau adalah sosok yang konon mampu membelah Sungai Brantas dengan kesaktiannya, Bos. Bahkan ada sebuah cerita mistis yang dialami oleh rombongan jurnalis lokal Jawa Timur yang sedang melakukan ekspedisi dan menginap di sebuah warung di Alas Purwo pada tahun 2010, Bos. Saat malam tiba, ketika teman-temannya sudah terlelap tidur, ada salah satu jurnalis yang masih terjaga sendirian namun sudah berbaring, Bos. Tiba-tiba, kabut tipis perlahan datang hingga masuk ke dalam warung, Bos. Diiringi dengan terciumnya semerbak harum bunga setaman yang begitu kuat. Beberapa saat kemudian, terlihat sosok orang berjalan pelan masuk ke dalam warung, Bos. Awalnya, sosoknya tidak begitu jelas. Namun, ketika sosok tersebut duduk di ujung kursi panjang tempat sang jurnalis tadi rebahan, mulai terlihat jelas bahwa sosok tersebut adalah seorang perempuan yang ayu nan anggun, Bos, yang mengenakan kemben atau pakaian Jawa kuno bermotif garis vertikal yang menutup sebatas dada, Bos. Di salah satu pundaknya tersampir sepotong selendang dengan rambut yang tertata rapi dan bersanggul, Bos. Perempuan cantik tersebut pun memandang sang jurnalis sambil tersenyum ramah. Lalu, sosok tersebut pun menyapa sang jurnalis tadi dengan sapaan Kang Mas. Sang jurnalis pun mencoba mengubah posisinya dari rebahan ke posisi duduk sambil tersenyum dengan perasaan tak karuan, Bos. Antara kaget, deg-degan, kagum, pokoknya jantungnya langsung berdetak kencang, Bos, saat itu. Sebelum dia sempat menjawab apa-apa, sosok tersebut pun langsung memperkenalkan diri, Bos. Namanya Gayatri. Dan tanpa basa-basi, Gayatri pun langsung bercerita bahwa dia sudah lama sekali tinggal di Alas Purwo, Bos. Jauh sebelum negara ini ada, Bos. Lagi-lagi, si jurnalis ini pun gak mampu menjawab, Bos, tapi hanya mampu mengangguk. Tapi ternyata sosok ini paham dengan kebingungan yang dialami oleh sang jurnalis ini, Bos. Lalu dia pun melanjutkan, "Kang Mas, dengarkan saja ya." Sosok cantik ini sebenarnya berbicara dengan bahasa Jawa kuno, Bos. Beberapa kosakata sebenarnya gak bisa dipahami oleh sang jurnalis ini, Bos. Akan tetapi, secara garis besar, apa yang diceritakan oleh sosok cantik dan sopan ini bisa dipahami oleh sang jurnalis. Kurang lebih ceritanya seperti ini, Bos. Dia mengaku jika hidup di Alas Purwo ada sebuah tugas yang kekal untuknya, Bos, yaitu menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata, bukan hanya ke sesama manusia, namun kepada seluruh penghuni alam semesta. Setelah selesai bercerita, sosok tersebut pun berkata, "Saya pamit, Kang Mas." Dan setelah itu, dia berjalan ke arah kegelapan, meninggalkan aroma wanginya yang masih tertinggal di tempat tersebut, Bos. Dan anehnya, setelah Gayatri beranjak, sang jurnalis tadi langsung merasa ngantuk luar biasa, Bos, dan tertidur seketika. Esok pagi harinya, seorang petugas yang berjaga di pos pancur menghampiri sang jurnalis tersebut, kemudian bertanya, "Mas, tadi malam disambangi ya?" Jurnalis tadi pun langsung kaget, Bos.
namun akhirnya menceritakan kisahnya semalam kepada petugas tersebut. Dan petugas tersebut pun menjelaskan bahwa itu adalah Diajeng Gayatri. Sang penjaga juga sering ketemu sama dia, bos. Menurutnya, meski sejak lama menghuni alas Porwo, namun Gayatri tidak pernah mengganggu siapapun. Dia itu sosok makhluk goib yang lembut dan ramah. Namun tidak semua orang bisa berinteraksi dengannya, bos. Karena penasaran dengan sosok Gayatri, lalu sang jurnalis pun mencoba mencari literatur sejarah untuk menemukan nama Gayatri, bos. Dan ternyata sejumlah literatur sejarah menyebutkan sebuah nama Gayatri si Raja Patni. Beliau adalah seorang putri kerajaan Majapahit yang memilih menjadi biksu Buddhis daripada menjadi raja, bos. Ya, entah cerita ini benar-benar terjadi atau sang jurnalis tersebut pun hanya mengarang cerita. Akan tetapi, kisah ini ditulisnya dalam sebuah jurnal yang dia publish dalam sebuah portal resmi, bos. Dan tentu saja, ini menambah mitos yang beredar di masyarakat tentang keangkeran alas Porwo, bos. Namun, keangkeran alas Porwo ini bukannya ditutupi, tapi malah sengaja dieksplor oleh pemerintah daerah untuk menarik wisatawan ke Banyuwangi, bos. Terbukti dengan banyaknya event yang digelar di sekitar alas Porwo ini, bos. Bahkan gak cuma event nasional, tapi juga event berskala internasional, bos. Seperti Tour de Banyuwangi yang mendapat banyak pujian dari peserta luar negeri maupun Federasi Sepeda Dunia, bos. Dan yang mengagumkan lagi, setiap event yang digelar di sini hampir selalu sukses besar dibanjiri wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri, bos. Jadi, keangkeran alas Porwo gak cuma membuat bulu kuduk merinding, tapi juga mampu mendatangkan banyak wisatawan dengan mitos keangkerannya, bos. Bagaimana, bos? Apa kalian juga tertarik untuk berwisata ke alas Porwo? Silahkan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah nonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.